Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita haturkan syukur kepada Allah beriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ayat-ayat yang kita kaji di kesempatan sore hari ini dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-147 sampai 152. Ayatnya langsung merujuk ke Mushaf Al-Quran. Yang ada di makalah adalah tafsirnya, karena agak panjang, halamannya tidak mencukupi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. 152 terakhir. Kita terjemahkan wali kullin, dan untuk setiap umat, wijhatun ada arah kiblatnya ketika sedang mengadakan ritual peribadatan. Dia muwalliha menghadap ke arah kiblatnya. Ada yang benar alasannya, ada yang salah alasannya. Umat Islam alasannya benar, karena mengikuti Nabi Ibrahim itu wahyu Ka'bah sebagai arah kiblatnya. Maka pegangi
jangan terbawa yang lain. Makanya perintahnya fastabiqul khairat, lombalah di dalam kebaikan. Tahu hak, peganglah, perjuangkanlah, jangan terbawa dengan yang lain yang gak jelas apa alasannya. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'an, Allah akan datang kepada kalian semuanya, membimbing kepada kita ihsan rumangsa diawasi oleh Allah sehingga nanti istiqomah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, kepada segala sesuatunya, qadir, maha kuasa. Makhluk lemah maka tunduk kepada Allah Ta'ala. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kamu keluar, fawalli wajhaka, maka arahkan wajahmu, syatrul masjidil haram, menuju ke masjid yang dimuliakan, salatmu menghadap ke Ka'bah. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, sesungguhnya ketetapan ini betul-betul kebenaran yang datang dari Allah Rabbmu. Wa ma'allahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kamu keluar, fawalli wajhaka, maka arahkan wajahmu, syatrul masjid haram, menuju ke masjid yang al-haram, salat kiblatmu ke sana. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum satrahu, maka arahkan wajah kalian menuju kepadanya. Makanya ketika berada di area Ka'bah akhirnya melingkar, ada yang dari timur, utara, barat, selatan, dan pojok masing-masing. Li'ala yakuna linnasi alaikum hujjatun, li'ala, agar tidak terjadi linnas, alasan buat manusia, alaikum, untuk memudorotkan kepada kamu, hujjatun, alasan. Sehingga ketika orang memberikan komentar, tidak usah didengar, karena hujahmu jelas, mereka hanya komentar saja. Orang bila punya landasan kuat, dalil, gak peduli kepada komentarnya orang yang komentar. Karena orang dilarang berbuat kecuali ada petunjuk. Orang komentar itu bisa menggelincirkan. Jangan sampai mereka diberi kesempatan untuk menggelincirkan kamu jangan terbawa. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang zalim dari mereka. Apabila mereka mau berpikir nggak ada alasan, alasannya jelas, mereka masih menentang, nah itu namanya orang zalim, itu tidak usah dipedulikan. Wala takhshawhum, maka kamu jangan takut kepada mereka, karena mereka nggak punya kemampuan, hanya ndelok kendelalok, hanya penonton saja. Wakhshawni, dan takutlah kalian pada saya, wali utimma nikmati, dan pasti akan ku sempurnakan nikmatku alaikum, kepada kalian. Kamu nanti pasti akan menang dunia akhiratmu. Wala'alakum tahtadun, dengan petunjuk itu diharapkan kamu nanti mau kerja keras memegang petunjuk. Kama arsalna fikum, sebagaimana telah kami utus di tengah-tengah kalian, rasulan minkum, rasul dari kalian, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan menumbuh kembangkan kalian, wa yu'allimukumul kitabah, dan rasul itu mengajarkan kepada kalian kitab dan juga hikmahnya, hukum yang dikandung di dalamnya.
Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah mengajarkan kepada kalian apa yang dulunya kamu tidak tahu. Sebagaimana itu telah ada, maka terima, itu bentuk syukurmu. Nah, kamu nanti akan lurus. Makanya fadkuruni adkurukum, berzikirlah kepada saya akan berzikir kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, syukurlah kepada saya, jangan sampai kalian melakukan kekufuran. Selesai sampai ayat yang ke-152 telah kita baca. Sekarang kita membaca tafsirnya. Lumayan panjang. Makna dari ayat-ayat yang jumlahnya ada 5 tadi, 148 sampai 152. Ba'da takriri, setelah pengokohan, tilkal haqiqati, pokok permasalahannya. Setelah penegakan hujjah, dikokohkan pokok permasalahannya. Apa permasalahannya? Allati tadammanatha, yang mencakupnya ayat yang berbunyi wala in ataital ladzina utul kitaba, berikutnya 145, jika kamu datangi Yahudi, orang yang diberi kitab, dengan semua dalil, dengan semua petunjuk, dengan semua hujah, dengan semua alasan, karena mereka itu telah mati hatinya, maka mereka tidak bakalan menerima apa yang kamu sampaikan. Waya, bentuk penegakan hujah itu apa? Anan Nabiya, bahwa Nabi SAW lau ata, andaikan datang ahlal kitabi, kepada orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi, bikuli ayatin, dengan semua dalil, tadulu ala sidqihi, yang menunjukkan atas kebenaran kejujuran Nabi, fi amri kiblati, berkaitan perkara kiblat, mata biu kiblatahu, mereka tidak akan mau mengikuti kiblat ini. Kenapa? Jawabnya sebagaimana apa yang Allah jelaskan, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kamu sampaikan peringatan atau tidak, mereka tidak bakal beriman. Kenapa? Karena summun hukmun umyun, karena telah mati hatinya, matanya telah buta, telah tuli telinganya, bisu mulutnya, sudah tegak hujjah, nggak ada alasan membantah, tapi tetap mengikuti hawa nafsu, nggak ada ketundukan, akhirnya diputuskan, hatinya mati. Lek mati seperti itu, diberikan arahan seperti apapun, itu tidak akan bisa sembuh. Wa ma huwa bitabiin kiblatum, demikian juga Nabi ini, kita tidak mungkin mengikuti kiblat mereka. Yahudi menuju ke Baitul Maqdis. Kenapa? Ketetapan hukum milik Allah ke Ka'bah, yang lainnya bukan. Bila ada, dihapus. Ya, umat Islam tunduk kepada ketetapan Allah. Yang dikokohkan diambil, yang dihapus ditinggalkan. Wa ma ba'dhum bitabi'i qibla wa bitabi'i qiblati ba'dhin. Tidak juga ba'dhum, sebagian mereka, bitabi'i, mau mengikuti kiblati ba'dhin, pada kiblat yang lain. Karena masing-masing itu telah tertaasubkan, terfanatikkan, terpatrikan untuk mengikuti ego masing-masing. Fala yahudu yastaqbiluna, maka Yahudi tidak akan mau menerima matla samsi, kiblatnya ke terbitnya matahari. Nasara itu menghadap ke timur,
Yahudi nggak mungkin akan ikut. Kenapa? Menuduh Nasoro nggak ada apa-apanya. Walan Nasoro, demikian juga Nasoro tidak mungkin akan mengikuti yastakbiluna, akan mau menghadap Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis, karena Nasara menuduh Yahudi nggak ada apa-apanya. Tentunya umat Islam juga tidak mengikuti ke timur, tidak mengikuti Baitul Maqdis. Kenapa? Itu kan agama yang dulu kan dihapus. Sekarang telah jelas kiblatnya ke arah Ka'bah. Itu pokok permasalahan yang telah disampaikan. Ketika sudah segamblang itu, maka kaum muslimin supaya teguh pendirian dengan apa yang Allah tetapkan sehingga tidak terbawa kepada mereka. Akhbar Ta'ala, di sini Allah Ta'ala menghabarkan anna likulli umatin, bahwasanya untuk setiap umat kiblatan, ada arah kiblat muwalliyatan, yang ia akan menghadapkan wajahaha, arahnya ilahya ke kiblat itu, fi sholatiha, di kala sholatnya. Fatruku ayyuhal muslimun, maka tinggalkan wahai kaum muslimin, ahli tauhid, ahli sunnah, tinggalkan kebid'ahan, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan perkara yang dihapus. Pegang apa yang telah Allah kokohkan. Tinggalkan ahla tilkal milali, pemeluk agama-agama ad-dhalati, yang nyimpang itu. Dengan datangnya Nabi Isa, Yahudi sudah habis masanya. Telah datangnya Nabi kita Muhammad SAW, Yahudi Nasara sudah habis masanya, yang tidak boleh untuk diikuti. Wasabiqu fil khairat, dan lombalah kalian di dalam kebaikan. Wa nafisu fis sholihat, dan bersainglah kalian di dalam kesolehan. Artinya kamu sudah mendapatkan yang hak, itu yang kamu pegang. Jangan terbawa kepada mereka yang terhapus. Syukron lirubikum, dalam rangka syukurmu kepada Allah, ala nikmati hidayati, karena nikmat hidayah Allah, lakum, yang diberikan kepada kamu. Di kiblati abikum, untuk mengikuti kiblat bapakmu Ibrahim. Fa innahu ta'ala jami'ukum, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian li yaumil qiyamati, untuk hari kiamat nanti. Wa sa'ilukum, Allah akan menanya kepada kalian. Wa mujazikum, Allah akan membalas kepada kalian. Bi amalikum, dengan amal-amal kalian. Innahu ala kulli syai'in qadirun, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, kepada segala sesuatunya itu qadirun, maha kuasa. Nah, karena akan dibalas, akan ditanya, kamu harus punya alasan, maka sudah kokoh petunjuknya, kiblat itu menghadap Ka'bah, peganglah, jangan terbawa kepada yang lain. Ini permasalahan, sudah sejelas itu. Tsumma amarallahu, kemudian Allah memerintahkan rasulahu, kepada rasulnya, ayyuwaliya, untuk menghadapkan wajahahu, wajah, ketika sholat satrul Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Haitsu makana, dimanapun berada, di utara, di selatan, di timur, di barat, semuanya menghadap ke Ka'bah. Fil khadari, orang yang hadir di rumah, tidak safar, au karena ada dia, au fi safari, orang itu safar. Bila kita safar, bagaimana untuk menetapkan arah kiblat? Ya, lihat saja matahari. Sekarang sudah dimudahkan. Gimana? Ya, pakai handphone, di-download tentang jadwal adzan, kiblat, di-on kan sudah menunjukkan yang rono parani, ya kan?
Wa a'lamahu anna tahawwalahu, dan Allah memberitahu bahasanya pengubahan kiblat ilal Ka'bati, akhirnya sekarang menghadap ke Ka'bah, itu hakun, kebenaran, sabitun, pasti mir Rabbi Ta'ala, berasal dari Allah Ta'ala. Fala yataraddad fih, maka jangan ragu lagi. Hadza ma tadammanatu al-ayatan, ini yang dikandung oleh dua ayat, Saminah warbon batamiah wa tasyah warbon batamiah 148 sampai 149, yaitu pengokohan arah kiblat, itu menuju ke Baitullah, ke Ka'bah. Amal ayatu fil khamsin batamiah, adapun ayat yang ke-50 setelah 100, ayat sing 150, isinya apa? Fa'innahu ta'ala amara rasulahu, maka Allah Ta'ala memerintah kepada Rasulnya wal mu'minin, dan orang beriman. Apa perintahnya? Ayu wallu wujahum, untuk mengarahkan wajah mereka syatal masjidil haram, menuju ke masjidil haram, haitsuma kamnu, dimanapun mereka berada. Wa ainama wujidu, dimanapun mereka dijumpai, di belahan bumi manapun. Makanya harus mencari arah kiblat. Bila malam hari gelap, nggak ada sinyal dan yang lain-lain, ya melihat bintang-bintang kan bisa dilihat tentang bujurnya, garis lintangnya, nanti akan tahu di mana arah kiblat, karena di antara fungsi bintang adalah sebagai petunjuk arah. Wa yasbutu ala dzalika, supaya mereka kokoh di atas prinsip ini, hatta la yakuna, sehingga tidak ada li'ataim, untuk musuh, minal Yahudi, Yahudi itu musuh, wal musyrikin, demikian musyrik itu musuh, hujjatun, alasan. Yahudi musuh ketika mereka bikin komentar rasa dirungokne, musyrik itu musuh, mereka memberikan komentar rasa dirungokne. It yakulu Yahudu, di mana Yahudi mengatakan yungkiruna dinana wa yastakbiluna kiblatana. Ini komentar Yahudi. Nyapo umatnya Muhammad kui, yungkiruna dinana, ingkar kepada agama kita, wa yastakbiluna kiblatana, tapi kok menghadap kiblat kita. Ini bila kaum muslimin bangga ngadep ke Baitul Maqdis, kan di komentari Yahudi kan, nyapa si Muhammad kui gak kelem lebu Yahudi kiblatnya kok rene, lek gah ikut pada kami ya golek kiblat dhewe, mungkin akan begitu kan ya. Makanya dengan kita punya arah kiblat selesai. Makanya umat Islam itu punya prinsip itu supaya mandiri, punya prinsip supaya mandiri. Dan masuk kita punya prinsip, ada masjid sendiri, enak kan, merdeka kan. Kalian nunut-nunut nanti komentari, nyapa masjid kene, ngibati ora padha kene, lah gitu kan, komentari kan. Ya nunut rene ya kaya kene, lek kaya kene ngaliyo. Ternyata kita mandiri, merdeka kan, gak ada alasan. Makanya bila kita nggak mau mengikuti acara genduri, ya diberikan makan ya nggak usah dimakan. Bukannya mengharamkan sego, tapi untuk menutup mulut mereka. Nyapo, lekah acara kita kok sepangga doyan mangan sego nih, kan diundat-undat kan. Maka berikan saja kepada orang lain bila kita sudah kenyang. Acara genduri itu sing karam itu sembelihannya, yang lainnya itu mubah. Walaupun diterima yang mubah itu boleh, tapi akan membuka komentar. Nyapo gelem segone ra gelem acarane. Lek ke acarane ya rasa mangan segone. Ya tiwale, ngerti ngono nyapa tok teri.
Ya mau menawa kamu gelem ikut kami, gah, mulana tak wehne wong liya. Bukannya saya mengharamkan sego, tapi sembeliannya itu yang haram. Supaya kamu tidak punya alasan untuk komentar. Makanya butuh kemandirian. Wa yaqulu berkata al-musyrikun orang-orang musyrik. Apa komentar wong musyrik? Yad'una, ini kata wong musyrik, nyapa to? Muhammad CS kuwi ngaku-ngaku anahum ala milati Ibrahim, jeree mengikuti agama Ibrahim. Wa yukhalifuna qiblatau, tetapi menyelisih kiblat Ibrahim. Ini ya orang musyrik akan komentar. Nyapa Muhammad CS? Jadi mengikuti agama Ibrahim. Ibrahim kan bangun Ka'bah, kiblatnya orang yang Ka'bah nyapo. Nah, maka dengan menghadap kiblat, orang musyrik nggak ada komentar. Saya pengikut Nabi Ibrahim, kiblatnya ke Ka'bah, lah kami kan menghadap, terbungkamkah mereka? Ini membimbing kepada kita untuk memiliki kemampuan kemandirian ketika memegang prinsip. Makanya bila jelas menegakkan sunnah, nggak bisa nunut kepada tempat yang fitnah, harus memiliki basis sendiri dan nanti merdeka, nanti akan bisa berkembang insyaallah. Hadza bin nisbati, ini ketika dikaitkan lil mu'tadilin, kepada orang yang bersikap moderat, artinya mau berpikir logis, minhum dari mereka. Yahudi sing gelem berpikir logis, dijawab begitu, mereka ya nggak berkutik. Kenapa? Oh, alasanmu masuk akal gitu kan. Orang musyrik yang mau masih berpikir logis, normal, masuk akal, akhirnya terbungkam. Oh, ternyata alasanmu bisa diterima. Makanya begitu, punya prinsip mandiri, alasannya bisa diterima, sehingga ketika mereka ngomong nanti bisa dijawab, sehingga yang hak nanti akan jelas-jelas hak. Makanya nggak boleh bergantung kepada yang lain. Itu menghadapi orang yang moderat, seperti itu caranya. Amma dzalimun, ada orang yang zalim, wal mukabirun, dan orang yang sombong. Fainahum, maka menghadapi wong sing zalim dan sombong, la sabila, tidak ada jalan lagi, ila ikna'ihim, untuk menundukkan mereka. Kenapa? Nggak ada alasan menundukkan mereka. Orang gelem berpikir normal lah ya. 5 tambah 5 lek gelem normal niku 10, manut ta nggih? Mereka mengatakan 5 tambah 5 ki selawe, nyapo? Lek gelem ngono ra gelem ya wis. Nah, berarti kan antos to nggih. Jenis ngono ki susah dihadapi. Kenapa? Nggak normal. Makanya Islam itu ada sikap menghadapi orang yang mau berpikir logis dan orang yang nggak mau berpikir logis. Kesimpulannya, keduanya itu ditinggalkan semuanya. Kenapa? Yang berpikir logis sudah jelas hak, nggak mau mengikuti, berarti fasik, meninggalkan ketaatan. Yang nggak mau berpikir, ya jelas zalim, kegelapan. Walaupun logis tapi nggak menerima, fasik, itu ya kesesatan, nggak gelem berpikir. Bertangan besi, lek gelem ngene ra gelem ya wis, sama-sama kesesatan, cuma macam sesat itu banyak. Tapi ujung-ujungnya semua kesesatan itu ditolak. Itqalu, ini diantara tuduhan orang yang zalim, ngomong sakana dewi, nggak logis, nggak masuk akal. Mata hawala, tidaklah terjadi pengubahan ilal Ka'bati, akhirnya kiblatnya menghadap ke Ka'bah, ila mailan ila dini abai, kecuali gara-gara condong kepada agama nenek moyangnya. Wa yusiku, hampir saja ayarji ilaihi, Muhammad akan kembali kepada agama nenek moyang. Ini orang yang ngerti sejarah tetapi sengaja menutup ngertinya.
Ka'bah itu tradisi musyrik atau peninggalan Nabi Ibrahim? Napa jawabnya? Peninggalan Nabi Ibrahim. Tapi orang itu nggak mau melihat sejarah. Yang mereka lihat Ka'bah penuh dengan patung, mereka mengatakan iki produknya wong musyrik. Berarti lek ngono Muhammad condong karo ya wong musyrik, meh wae dhek masuk agama kesyirikan. Ini juga termasuk cara menyesatkan ini. Sekarang pertanyaannya, betulkah Ka'bah itu bangunan wong musyrik hanya semata terbukti adanya patung? Jawab, bukan. Itu bangunan Nabi Ibrahim yang bertauhid. Nyapa kok penuh dengan patung? Nah, generasi berikutnya anak sing ngotak ngatik. Nabi Muhammad mengembalikan ke bentuk asli, gitu kan masalahnya. Bukan menghadap ke Ka'bah itu untuk condong kepada kaum musyrik, bukan. Ka'bah itu bangunan Nabi Ibrahim ahli tauhid, lalu direkayasa menghadap ke situ untuk menjaga warisan Nabi Ibrahim. Ketika ada yang menodai, dibersihkan, bukan condong kepada agama musyrik. Nah gitulah, serangan itu banyak dari segala penjuru, maka kita butuh tahu. Famislu haula, maka orang semisal mereka layu bala, tidak usah dipedulikan bim pada mereka, wala yultafata, tidak usah untuk ditujukan perhatian ilaih kepada mereka. Mereka itu ngomong nggak genah, rasa dirungokni. Ibaratnya nopo? Biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Semisal negeri tauhid sekarang terbentuk Mekah Madinah, terjaga kan? Ini kira-kira komentari wong-wong nopo? Ra karu-karuan. Bagaimana sikap kaum muslimin? Rasa tak rungokne komentari wong-wong. Yang jelas Islam terjaga di Mekah dan di Madinah. Pemerintah yang mengurusi pun juga lurus dengan kemurnian Islam yang ada di Makkah dan di Madinah. Komentar wong komentar nggak ada gunanya. Wong sing komentar lek disangoni nyanjung-nyanjung, lek disangoni muring. Jane mek golek napa? Golek sangu jane lho nggih. Maka itu tidak usah dipedulikan orang kayak begitu. Yang itu kama qaula ta'ala illal ladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang zalim. Minum dari mereka. Wala tasum, kamu jangan takut kepada mereka, wahsane takut saja kepada saya. Fasbutu, kokohlah ala kiblatikum al-haqi, pada kiblatmu yang hak. La utimmu, niscaya pasti akan ku sempurnakan nikmatku alaikum kepada kalian. Bihidayatikum, dengan kalian dibimbing ila ahsani syar'i, kepada paling bagusnya syariat, wa qawamiha, dan paling tegaknya syariat, wala uhayyiukum, dan kalian akan saya siapkan likuli khairin, untuk mendapatkan semua kebaikan, wa kamalin, dan kesempurnaan, mislama unaimat, semisal apa yang dicurahkan nikmat alaikum pada kalian, biir sali rasuli, dengan terutusnya rasulku. Wa yuzakikum, rasul akan menumbuh kembangkan kalian sehingga nanti menjadi bangsa yang besar. Syaratnya istiqomah, nggak terbawa Yahudi, Nasoro, dan orang-orang musyrik. Kamu nanti akan dikokohkan. Walaupun ketika sedang diuji itu berat, jumlahnya mek titik nama kata? Ya titik, pinten 4, 5, 6 itu pinten 8 apa 9, ya ndak apa-apa. Karena perbandingan penduduk surga neraka itu 1000 siji. Setiap 1000 siji yang lurus, sing 999 sing nyimpang.
Makanya kita walaupun teruji begitu tetap kokoh, ini memang tanda-tanda untuk mendapatkan pertolongan. Makanya dakwah itu menyampaikan, bukan mencari pengikut. Gelem yayu dinira gelem tanggung dewi. Makanya contoh sejarah yang dulu banyak nabi nggak punya pengikut, bahkan ada nabi yang dibunuh oleh pengikutnya. Tapi nabinya jelas sukses, nggak pernah salah. Justru umatnya yang dihancurkan. Makanya fasbutu, teguhlah. Berikutnya tugas Rasul, wa yu'allimukum alkitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian kitab bersama hikmah hukum yang dikandung. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang lam takunu dulunya tidaklah kamu ta'lamunahu mengetahuinya, sendiri tidak ngerti malah ngerti. Min umuridin, perkara agama, wa dunia, dan dunia, ma'an semuanya. Dan juga wafil ayat akhirah, berikutnya kita masuk pada yang terakhir, saniyah wa khamsun batami'ah 152. Amarah ta'ala, di situ Allah Ta'ala memerintahkan al-mu'min kepada orang beriman bidzikri, untuk memperbanyak zikir kepadanya. Kita ben istiqomah niku ngekeh-ngekehne zikir pun meratapi nasib, ngoten nggih. Nyapo kok panggah mek ngene ae. Mengki oleh keronto-ronto mboten? Ronto-ronto, rasah ngono, nyapo kok ngene. Niku meratapi nasib keronto-ronto. Apa yang kita pikir? Alhamdulillah senajan to ngene aku istiqomah. Alhamdulillah senajan ngene aku istiqomah. Ini kabeh nggih ujian, teguh apa ndak? Ikhlas apa golek sanjungane wong. Lah ikhlas, memang Allah meridhoi, ini bener, sudahlah peganglah. Banyak zikir. Bersyukur dan memperbanyak syukur sampai mati. Wa nahum, Allah melarang mereka an nisyanihi, untuk melupakannya. Wa kufri, dan kufur kepadanya, enggak boleh melupakan Allah, kufur kepada Allah. Faqala ta'ala, di situ Allah firmankan, fadkuruni adkurkum. Keh-kehno kamu zikir kepada saya akan zikir kepada kamu. Saya dengar, saya terima, saya balas, saya bantu, saya kokohkan. Waskuruli wala takfurun, syukurlah kepada saya, nanti akan dilipat gandakan, maka jangan kufur. 5 fi dzikrihi, karena di dalam berzikir kepada Allah biasmai, dengan disebut namanya, wasiban suka-suka sifatnya, wa wa'di, mengingat akan janjinya Allah untuk diimani supaya semangat, wa wa'idi, dan juga mengingat ancamannya Allah sehingga tidak melanggar. Sikap itu min mujibati mahabbati, perbuatan yang mengantarkan untuk mendapatkan kecintaan Allah. Mujibat, yang mewajibkan atau mengantarkan. Mahabbati, untuk mendapatkan cinta Allah, waridho, dan ridho Allah. Makanya bila sudah dicintai Allah, diridhoi Allah, sudah, hati dibikin nyaman, nanti akan istiqomah. Senang, syukur, musibah, sabar, itu tanda orang yang dapat cinta, ridho dari Allah. Polo akeh mati juga enggak digawa mboten? Enggak ada yang dibawa. Sampai sing mengikat cinta kasih sehidup semati seiya sekata, dongi mati yo mati dewi-dewi. Seiya sekata sehidup mati yo dewi. Gimana? Seiya sekata sehidup mati yo dewi. Oh, pirang dino ke depan nanti tak tinggal rabin nih. Kowe dah kontak tak tinggal rabi, pakai ngoten. Paling susah kan mek 3 dino lho nggih. Daripada itu nanti di padang mahsyar juga akan kepiar dewi-dewi. Al-yauma yafil mar'u min akhi, ucul koduluri, ibu bapake, anak bojone, kabeh manusa. Dan masing-masing yati farda suwane ijen-ijen. Itulah yang harus kita pikir. Makanya jangan terbawa wong sing delok kendel Allah. Walima fi nisyanihi,
dan resiko ketika orang itu lupa kepada Allah, wa kufranihi, resiko orang yang kufur kepada Allah, minat ta'arud, dari berpaling. Apa? Minat ta'arud itu termasuk perkara yang bisa mendatangkan minat ta'arud, dari perkara yang bisa mendatangkan li ghadabihi. Kita ulang, walima, dan dikarenakan fi nisyanihi, orang itu lupa kepada Allah, wa kufranihi, resiko orang kufur kepada Allah, sikap itu minat ta'arudi, dari perkara yang bisa mendatangkan li ghadabihi, murkanya Allah, wa syadidi inqabihi, dan kesangatan siksa Allah, wa alimi adabihi, dan kepedihan dari siksa Allah. Makanya jangan melupakan Allah, jangan kufur kepada Allah. Kenapa? Resikonya sangat dahsyat. Sesusah-susah orang diuji di dunia tidak seberat orang disiksa di neraka. Alhamdulillah, tafsir 1 halaman, rentang waktu setengah jam telah terbaca. Sisa waktu yang ada, insyaallah kita sampaikan rangkumannya, ada 6 nomor. Mau dicatat tulis. 1. Setiap orang punya egois. Asabiyah dan fanatik golongan. Setiap orang punya egois, punya asabiyah, punya fanatik golongan. Kabeh wong itu duwe. Arahkan sifat itu kepada sesuatu yang menjamin selamat. Arahkan sifat itu kepada sesuatu yang menjamin selamat, yaitu Islam seperti generasi pertama. Yaitu Islam seperti generasi pertama. Titik. Arahkan sifat itu kepada sesuatu yang menjamin selamat. Apa yang bisa menjamin selamat? Yaitu Islam seperti generasi pertama. Kita ulang dari awal, setiap orang punya egois, setiap orang punya asabiyah, setiap orang punya fanatik golongan. Arahkan sifat itu kepada sesuatu yang menjamin selamat, yaitu Islam seperti generasi pertama. Sekarang kita lihat, orang itu kepada keluarganya cinta buatan. Biasa kumpul-kumpul, gayane podo, bila ada sesuatu dibilang enggak? Ya mesti lah ya. Itu namanya punya egois, asabiyah, fanatik golongan. Masing-masing diri cinta pada dirinya dan orang yang mendukung dengan keberadaan dirinya. Jadi orang itu punya bawaan egois, asabiyah, fanatik golongan. Kabeh wong. Maka daripada itu, sifat itu arahkan kepada sesuatu yang bisa menjamin selamat. Keluargaku lek tak bila pol-polan iso menjamin selamat enggak? Organisasiku lek tak bila pol-polan iso menjamin selamat enggak? Nah kita tanya, tokohku lek tak bila habis-habisan iso menjamin selamat enggak? Lek iso ya bilanen, dene ra iso ojo. Adakah organisasi A menjamin nasib? Lek mlebu organisasiku kendul-kendul surga, ada? Tokoh A lek dieloki menjamin nasib, tak jamin nasibmu selamat, ada? Nggak ada. Makanya jangan egois, fanatik golongan, asabiyah kepada sing model ngono-ngono kuwi. Tapi kepada sesuatu yang bisa menjamin selamat dunia akhirat. Apa? Islam seperti generasi pertama.
Itulah ego kita arahkan ke situ. Asobiyah kita arahkan ke situ. Fanatik kita arahkan ke situ. Itu yang kita bilang mati-matian. Apa? Berislam seperti generasi pertama, kayak Nabi, kayak sahabat, kayak tabi'in. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman salafus saleh. Kesitulah kita mengarahkan egois kita, asobiyah kita, kefanatikan kita. Yang seperti itu kita bela habis-habisan. Nomor dua, Islam dijaga oleh Allah. Islam dijaga oleh Allah. Kiblat ke Ka'bah salah satu buktinya. Kiblat ke Ka'bah salah satu buktinya. Maka pegangi dengan ilmu, seperti metode sahabat. Maka pegangi dengan ilmu seperti metode sahabat. Titik, ini nomor dua. Kita ulang, Islam dijaga oleh Allah. Kiblat ke Ka'bah salah satu buktinya. Maka pegangi dengan ilmu seperti metode sahabat. Titik, itu nomor dua. Islam dijaga oleh Allah ya jelas. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Allah menyempurnakan agamanya walaupun orang kafir itu benci. Ini jaminan Islam dijaga. Termasuk yang dijaga arah kiblat. Terjaga kan sampai sekarang kan? Di bawah Nabi Ibrahim bangga kan? Maka untuk itu pegangi dengan ilmu. Ojo kiblatku Ka'bah tapi enggak duwe ilmu. Nanti bisa berubah-ubah nanti. Kiblatku Ka'bah ilmunya enggak seperti pemahaman siapa, nanti akan berubah nanti. Tapi anak yang mengalihkan kiblatnya ke Iran, adakah? Ke Karbala, adakah? Pinter ngomong, kalau nggak punya ilmu kan manut nanti jadinya. Makanya kita pegangi berdasarkan ilmu, bukan fanatik buta. Tapi kita membela berdasarkan ilmu, sehingga ketika ada yang membantah, tunjukkan mana ilmunya. Nanti bisa ketahui mana yang asli, mana yang palsu. Makanya ketika memegang itu berdasarkan ilmu. Jangan cuma fanatik golongan. Nanti kulutus, nanti berganti pemimpin bisa menyimpang. Maka itu ilmu itu harus ngono ya ngono, tapi kudu di ilmu ini dhisik. Itu nomor dua. Nomor tiga, perkara mubah bila membuka celah menuju bahaya supaya ditutup. Perkara mubah bila membuka celah menuju bahaya supaya ditutup. Saya ulang yang ketiga, perkara mubah bila membuka celah menuju ke bahaya supaya ditutup. Napa contohnya? Keluarga A, keluarga B, keluarga A lurus, keluarga B nyimpang. Keluarga B duwe tangga seneng nyangoni. Bolehkah nampa sangon dari mereka? Boleh. Tapi bila nampa sangune nanti menyebabkan mencintai kekufuran dia, maka harus dinetralkan. Ojo nganti gara-gara disangoni aku malah salut. Sungkan mendukung dia, jangan. Konon dia acara salah, ter. Jadi segone niku acara niku mubah napa haram? Segone. Mubah segone. Tapi ditompong dikomentari. Anti ini segone ya doyan. Lek berisiko begitu ditutup, bukannya kita mengharamkan,
tapi celah ditutup. Jangan sampai keriwian dadi kerowokan, ponang grojok rakyat ditutup. Ini penting ini, perkara mubah bila membuka celah menuju kepada bahaya supaya ditutup. Maka pemberian dari mereka ya wehne aja wong liya. Atau bila betul-betul mubah nanti ijoli sing luwih apik, makanya mentalnya nanti lebih tinggi sehingga tidak ikut dia. Wek-wekamu karo wek aku je gede wek aku. Sehingga nanti hati gak condong kepada dia. Itu cara nutup itu banyak. Yang jelas jangan sampai kita ke potongan budi nanti malah simpatik kepada kesalahan. Nomor 4, cara musuh merusak Islam. Cara musuh merusak Islam. 1, syubhat. 2, brutal. Cara musuh merusak Islam. 1, syubhat. 2, brutal. Cara musuh merusak Islam. 1, syubhat. 2, brutal. Merusak Islam dengan syubhat itu apa? Ketoke sing disampaikan Islam ning diotak-atik, nyimpang ra ketok. Acara berhala jereke sodakoan. Mboten acara berhala jereke sodakoan. Bayi lahir ini kan acara selamatkan berhala, dijenengi brokowan jake golek berkahan. Sedekah gunung, sedekah laut, sedekah bumi. Itu yang dipakai simbol-simbol Islam tapi tidak ada contoh. Sing ora ngerti dikira bener. Makanya kayak baritan selamatan nek prapatan itu sing lakoni ya sarungan, kopiahan, jilbaban. Niku syubhat mboten. Disawang kaya bener tapi aslinya kita acara salah, saya ngerti dikira ngono ki bener. Sing teko padha kudungan, padha kopian Mbah Yai. Nah, kayak begitu kan. Itu orang yang nggak punya ilmu kan begitu. Itu termasuk cara merusak. Yang satu jangan cara brutal. Kenapa? Ya kayak Yahudi di Palestina dengan membantai. Di sini kan ada kan. Zaman PKI brutal mboten. Itu bisa terjadi sewaktu-waktu, ngamuk, anarkis, ada semuanya itu pengerusakan model seperti itu. Nomor 5, sikap muslim yang benar. Nomor 5, sikap muslim yang benar. Titik 2, teguh pendirian. Sikap muslim yang benar. Titik 2, 1, teguh pendirian. 2, tegak di dalam berdakwah. 1, teguh pendirian. 2, tegak di dalam berdakwah. 3, pemaaf. Nomor 4, berpaling dari orang zalim. Nomor 4, berpaling dari orang zalim. Ini sikap muslim yang teguh, sikap muslim yang benar. 1, teguh pendirian. 2, tegak dakwah. 3, pemaaf. Nomor 4, berpaling dari orang zalim. Ini silakan dibaca berulang-ulang. Teguh pendirian, tegak dakwah, pemaaf, dan berpaling dari orang zalim. Terakhir ke-6, peneguh jiwa dan mental. Peneguh jiwa dan mental. Di tengah-tengah badai serangan, peneguh jiwa dan mental. Di tengah-tengah badai serangan. Betul enggak kita punya jiwa mental yang teguh? Butuh betul? Nah butuh. Kita akan melihat peneguh jiwa dan mental di tengah-tengah badai serangan. Titik 2, 1, siap mati syahid. Nomor 1, siap mati syahid. Gimana? Ya pol-pole mati. Mana yang paling ngoten ya?
ngurang ngono calonnya ya mati. Podo-podo calonnya mati, pilih mati yang syahid. Itu peneguh mental pertama. Dua, banyak zikir. Nomor tiga, menegakkan sholat. Itu peneguh jiwa dan mental di tengah-tengah badai serangan. Setidaknya 3 langkah. 1, siap mati syahid. Calonnya mati, podo-podo mati, pilih saja mati yang hak, sehingga tidak takut ancaman orang yang ngancam, karena si ngancam juga terancam. Hiburannya masak saja terancam malah enak, ngoten nggih, daripada wedi terancam masak saja terancam. Yang kedua, banyak zikir ketika menegakkan sholat. Insyaallah langkah-langkah itu nanti akan meneguhkan jiwa di tengah beratnya kondisi perjuangan. Demikian yang kita sampaikan sore hari ini. Kelanjutannya kita waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.